wabarakatuh. Coaching merupakan suatu kegiatan menuntun si coach dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan dengan ide-ide kreatif yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 survei akademik dengan rekan sejawat. Saya sebagai supervisor dan teman saya Budiona sebagai coach, dan di sini ada Bu Heni sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bu Heni, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Bu Heni, kemarin kalau hari ini ada acara atau agenda untuk melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar. Siapa hari ini yang akan di kegiatan coachingnya? Saya sebagai coach dan rekan sejawat saya Ibu Diona sebagai coachingnya. Oke. Baik Bu Heni, terkait kegiatan nanti yang akan dilakukan oleh Bu Heni terhadap Bu Diona, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Heni, karena nanti kedepannya kegiatan ini bisa menjadi bahan evaluasi baik bagi saya pribadi atau mungkin bagi Bu Heni ya, bahwa bagaimana nanti ketika Bu Heni melakukan coaching terhadap Bu Diona, saya akan melihat atau mengamati apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan alur tita dan prinsip coaching gitu ya. Iya baik. Baik Bu Heni, nanti pada saat kegiatan coaching, kompetensi apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Heni terkait kegiatan nanti? Iya baik Bu, pada saat kegiatan coaching nanti tentunya kompetensi yang akan saya timbulkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, memfokuskan diri pada saat coaching, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif sehingga memancing si coach menimbulkan ide-ide kreatif. Iya, diharapkan si coach menemukan tersendiri. Iya, iya benar. Terus secara spesifikasi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi pada saat kita mendengar, menyimak si coach itu sendiri pada saat mengemukakan masalah apa yang dia temukan. Selanjutnya kompetensi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya memancing si coach itu sendiri menimbulkan ide-ide kreatif sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ditemukannya itu. Iya, bisa menemukan tersendiri ya. Iya, Kita iya, tidak terkesan bahwa kita lah yang mengarahkan iya, ke sana. benar sekali. Terus secara harapan, indikator apa yang akan Bu Heni dapatkan dari kegiatan coaching nanti? Tentunya harapan saya si coach yang pastinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Selanjutnya kegiatan coaching ini sangat bagus sekali. Tentunya nanti bisa kita terapkan di tempat kita bekerja gitu ya, karena coaching itu bagaimana kita bisa menggali ya. Iya. Tidak semua hal bisa hanya kita yang memberikan solusi, tapi bagaimana coach itu menemukan itu sendiri ya, Bu ya. Iya. Baik Bu Heni, karena insya Allah ya kita sudah menyepakati apa saja yang nantinya Bu Heni juga saya harap bisa menemukan sesuatu yang berbeda nanti dari si coachingnya. Kita langsung aja di kegiatan coaching. Mungkin saya nanti permisi akan mengikuti kegiatan. Itu saja, mungkin terima kasih Bu Heni. Silakan bisa melanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Iya. Assalamualaikum Ibu Diona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Diona? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh iya, kemarin katanya Ibu Diona mau nemui saya ya Bu ya. Ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa itu Bu yang ingin dibicarakan? Ya, ini Bu, kemarin kan dari kemarin saya cari Ibu, namun Ibu lagi sibuk, jadi tertundalah hingga hari ini. Maksud dan tujuan saya ini ingin menceritakan keluh kesah saya ini tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Dimana ini Bu, sekolah saya itu pada dasarnya adalah sebagai sekolah penggerak yang 2 tahun ini sudah berjalan, yang mana sekolah penggerak ini menerapkan ikatan kurikulum merdeka. Nah, saya sebagai calon guru penggerak baru setengah perjalanan belum selesai. Nah, di dalam perjalanan ini
kepala sekolah saya atau atasan saya menuntut saya untuk lebih kreatif lagi untuk menerapkan ikatan kurikulum merdeka ini. Nah, sementara seperti yang saya ketahui, kurikulum merdeka itu dominannya penerapan pembelajarannya adalah pembelajaran yang bermakna, berpihak kepada anak, pokoknya yang berpusat kepada anak sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Saya rasa saya sudah menjalankan itu semua, namun bagi kepala sekolah saya dituntut lebih lagi melakukan yang lebih lagi, yang terbaik lagi. Itu masalahnya. Oke, baik Bu. Yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi ya, sekolah Ibu sudah menjadi sekolah penggerak, tentunya sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bu ya, IKM. Tapi atasan Ibu terus menurut Ibu tadi ibaratnya mengharapkan lebih dari yang sudah diterapkan. Sedangkan Ibu baru separuh menjalankan guru penggerak. Jadi ibaratnya dapat pressure gitu, harus ada lebih lagi begitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita panjang lebar dalam diskusi ini nanti, apa harapan Ibu setelah kita berdiskusi ini gitu? Tentunya nanti harapan saya adalah saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya ini agar saya dapat menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, jadi harapan Ibu solusi agar menjadi lebih baik lagi. Oke, kategori lebih baik lagi atau kondisi ideal yang dimaksudkan oleh atasan Ibu yang diharapkannya terhadap diri Ibu sendiri itu kira-kira yang bagaimana? Nah, ya. Seperti yang diketahui yang saya terapkan selama ini sebenarnya sudah termasuk berdiferensiasi. Namun pelaksanaannya hanya di lingkungan kelas saja. Nah, mungkin idealnya masuk dari ibu kepala sekolah ini adalah saya harus menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan profil belajar anak. Misalnya dia mau belajar di ruang kelas, atau dia mau belajar di alam terbuka, atau di tempat yang mereka merasa nyaman seperti itu. Saya rasa lokasinya tidak melulu harus di kelas. Itu yang pertama. Kemudian media pembelajarannya tidak melulu yang ada yang disediakan oleh pihak sekolah, namun bisa menggunakan media luspat atau media yang berbahan bekas seperti itu Bu, yang ada di sekeliling sekolah sesuai dengan karakter lingkungan sekolah. Oke, jadi kondisi yang lebih menurut atasan Ibu dan juga menurut Ibu itu harus profil belajarnya itu yang bertuju kepada anak, terus medianya itu lebih beraneka ragam lagi, tidak hanya mengandalkan yang dari sekolah gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira cara-cara efektif untuk mewujudkan kondisi ideal seperti yang dimaksudkan oleh kepala sekolah dan yang dalam pemikiran Ibu itu sendiri, yang terlintas di dalam pemikiran Ibu itu apa? Iya, tentunya yang pertama saya harus belajar lebih giat lagi untuk mencari informasi bagaimana cara memajukan dunia pendidikan ini, terutama yang penerapan kurikulum merdeka. Misalnya saya akan belajar ke sekolah lain dalam artian studi banding ke sekolah yang memang selangkah lebih awal dari kita menerapkan IKM ini. Nah, saya akan belajar di sana, kemudian nanti akan diterapkan di tempat saya mengajar. Oke. Nah, yang pertama yang Ibu jabarkan tadi caranya gitu ya, yang terlintas di dalam pemikiran Ibu, belajar lebih giat lagi, terus melakukan studi banding mungkin ke sekolah-sekolah yang sudah menjalankan IKM gitu kan, agar nanti apa yang didapat di sana bisa diterapkan di sekolah. Oke, apakah ada yang lain Bu, ide-ide kreatif selain yang Ibu sebutkan tadi? Iya, terutamanya dengan secara belajar mandiri ya Bu, misalnya dengan membuka APMM, kemudian bisa mempelajari dari berbagai link yang tersedia di YouTube, sekarang sudah banyak. Saya harus belajar mandiri, kemudian nanti mungkin saya akan membuat suatu modul yang sesuai dengan kondisi kelas saya, kemudian saya menerapkan secara langsung dengan diperhatikan oleh kepala sekolah serta rekan sejawat yang tentunya mereka lebih dulu melangkah lebih awal dari saya, yang tentunya pengalaman mereka lebih banyak daripada saya. Jadi harapan saya nanti dengan saya melakukan kegiatan tersebut, supervisi dari kepala sekolah akan memberi masukan. Mereka akan memberi masukan kepada saya tentang kelemahan dan kekurangan pada penerapan pembelajaran di kelas. Oke, semuanya ide-idenya luar biasa ya Bu ya. Saya ulangi sedikit, jadi di sini saya tangkap idenya belajar lebih giat lagi, studi banding ke sekolah lain, kemudian kita terapkan di sekolah, dan Ibu akan berencana merancang menyusun modul begitu ya Bu ya. Terutama juga dalam menyusun modul nanti berkolaborasi dengan yang setelah-telahnya yang sudah menerapkan begitu. Terus setelah itu pada saat diterapkan juga diadakan supervisi akademik, jadi bisa mengevaluasi begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira rencana-rencana ini kapan Bu yang akan dilaksanakan?
pertama saya akan menyusun perencanaan dulu ya. Kalau perkiraannya akan dilaksanakan 2 minggu ke depan, karena 2 minggu ke depan ini adalah pergantian tema. Jadi untuk tema ini biarlah saya sekalian tetap menerapkan seperti yang saya bisa. Jadi untuk 2 minggu ke depan pergantian tema, maka saya akan segera melaksanakan rencana saya ini. Oke, jadi lumayan gerak cepat ya Bu ya, Iya. supaya cepat teratasi kendala-kendalanya. Iya, benar. Oke, saya rasa cukup dulu hari ini ya Bu ya. Iya. Kita sudah menemukan, Ibu sudah menemukan sendiri nih solusi-solusi, ide-ide kreatifnya. Iya, benar sekali. Kira-kira setelah panjang kita berdiskusi ini, harapan Ibu ke depannya bagaimana? Tentunya harapan saya adalah saya dapat memperbaiki diri saya sebagai pendidik di dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, agar ilmu yang saya sampaikan itu dapat terserap dengan baik oleh anak didik saya dengan cara yang membuat mereka bahagia tanpa tertekan, seperti itu. Oke, terus setelah kita juga panjang lebar berdiskusi ini, apa sih yang Ibu rasakan? Ya, yang pertama saya menyadari bahwasanya ternyata solusi dari masalah saya itu sebenarnya sudah ada dalam pikiran saya, namun karena belum ada yang menuntun saya, sehingga saya sulit sekali untuk menemukan jawaban tersebut. Sekarang saya merasa lega dan semangat lagi untuk belajar lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah, saya rasa cukup ya Bu ya. Iya. Diskusi kita hari ini. Nanti sudah beberapa bulan ke depannya nanti akan kita lihat lagi apakah rencana-rencana ini sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya begitu. Iya. Nanti kita akan berbincang-bincang Baik. kembali. Oke Bu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatannya tadi Bu Heni? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, baik. Alhamdulillah. Bagaimana tadi, apakah Bu Diona bisa menemukan solusi dari semua permasalahan yang dihadapinya? Alhamdulillah berkat pertanyaan-pertanyaan yang efektif sehingga bisa memancing Ibu Diona tentunya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Kira-kira tadi ketika Bu Diona menyampaikan permasalahannya, apakah dia menyambut dengan antusias atau kurang dalam bagaimana dia menggali dirinya untuk menemukan satu masalah? Karena mungkin pertanyaan yang saya timbulkan itu mengacu atau memicu diri Ibu Diona itu sendiri mencari, menggali dari dalam dirinya terhadap masalah, tentunya tadi masalah yang dihadapi pada saat kegiatan belajar mengajar. Dari pertanyaan itu maka timbullah ide-ide kreatif Bu Diona. Alhamdulillah. Terus secara kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan setelah kegiatan tadi itu? Mungkin yang harus saya kembangkan lagi, lebih tingkatkan lagi, menyusun kata-kata tanya sehingga pertanyaan yang saya berikan kepada si koci itu bisa terus menggali. Jadi saya harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi sehingga dalam mengidentifikasi masalah pada saat Ibu Diona mengutarakan permasalahannya, sehingga menggiring, menuntun, pertanyaan saya itu menuntun ke solusi apa yang dia akan temukan. Sehingga Bu Diona bisa menemukan permasalahannya ya, jawaban-jawaban dari itu. Iya. Baik, tindak lanjut apa yang akan Bu Heni lakukan setelah program coaching tersebut? Setelah kegiatan coaching tersebut, tentunya kan si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi otomatis kita melihat dari solusi yang nanti yang akan dia terapkan pada saat alur tirta. Tentunya pada saat saya meng-coaching, saya sebagai coach dan Ibu Diona sebagai coach itu, saya tentunya mengikuti alur tirta dan di sana ada rencana kapan dia akan melaksanakan. Nah, di sana tadi Ibu Diona mengatakan bahwa itu akan sesegera mungkin dia akan laksanakan. Jadi tentunya tindak lanjutnya saya berharap solusi yang kita temukan tadi dapat menyelesaikan masalah Ibu Diona. Terus yang kedua, tindakan coaching ini sangat efektif buat kita di lingkungan belajar tentunya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tentunya setiap kita rekan sejawat di sekolah itu pasti ada temuan masing-masing gitu, Bu. Jadi dengan adanya coaching ini, jadi kemampuan diri, potensi diri kita itu timbul gitu. Jadi sangat bagus sekali. Sehingga saya selanjutnya ke depannya untuk diri saya sendiri, rekan sejawat, saya tentunya harus berbagi praktik baik tentang coaching ini dengan menggunakan alur tirta tersebut. Baik, tadi juga saya waktu membuat pengamatan ya ketika Ibu berkomunikasi kegiatan coaching dengan Bu Diona,
sudah sangat baik sekali bagaimana Ibu memproses kegiatan dengan menggunakan alur Tirta. Tinggal kita sama-sama bagaimana membenahi diri untuk belajar ya, bagaimana menggali potensi coaching itu Iya. ya Bu Eni ya. Baik, terima kasih sekali Bu Eni. Tadi juga sudah memberi gambaran untuk saya pribadi juga untuk kita belajar memanfaatkan coaching ini di dalam satu kegiatan di sekolah. Iya. Terima kasih Bu Eni. Iya, Sampai sama-sama akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.